Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran baina yaday as-sa'ah. Man yuti'i Allah ta'ala wa rasulahu faqad rashada wa man ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsahu wa la yadurru Allah ta'ala syai'a. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larang-larangannya guna menggapai kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema khutbah yang kita akan angkat ke permukaan pada kesempatan Jumat kali ini adalah bahaya riya dan beberapa kiat untuk menghindarinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan bahaya riya ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bersama lewat firman-Nya dalam surah Muhammad ayat 33 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Ar-Rasul, dan janganlah kalian merusakkan amal-amalmu. Lewat ayat ini Allah mengingatkan kepada kita akan hal-hal yang bisa merusakkan amal ibadah kita, dan salah satu di antaranya adalah riya. Lantas apa itu riya? Riya secara etimologi ataupun bahasa adalah memperlihatkan atau pamer. Sedangkan secara terminologi ataupun istilah adalah an yudhiral insan min nafsihi khilafa ma huwa alaihi liyarahun nas. Seseorang menampakkan dari dirinya sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan dirinya yang sebenarnya agar dilihat oleh orang lain. Oleh karena itulah maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa aslur riya hubbul mahmadah. Esensi daripada riya adalah kecintaan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan riya ini merupakan asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang sumbernya dari Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Abu Sa'id mengatakan Rasulullah masuk menemui kami pada waktu kami sedang saling mengingatkan tentang bahaya fitnah Dajjal. Kemudian Rasulullah bersabda, maukah
aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih aku takutkan terhadap kalian daripada fitnah ad-Dajjal. Mereka mengatakan, tentu kami mau wahai Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan asyirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Bagaimanakah gambarannya? Gambarannya adalah an yaqumar rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin, yaitu seseorang melaksanakan sholat, kemudian dia membaguskan sholatnya dengan tujuan agar dilihat orang lain dan mendapatkan pujian dari orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengapa riya dikatakan oleh Rasulullah sebagai asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi? Karena tidak dilihat oleh pandangan mata dan tersimpan dalam lubuk hati yang dalam dari si pelakunya. Hanya Allah yang tahu apa yang ada di dalam hati orang itu. Dan kenapa Rasulullah mengatakan bahwa riya itu lebih ditakutkan daripada fitnah Dajjal? Jadi fitnah Dajjal, meskipun fitnah yang sangat besar dan menakutkan, akan tetapi secara kasat mata masih terlihat tanda-tanda akan kedustaan dan kekafiran daripada Dajjal itu. Sementara riya tidak terlihat karena tersimpan dalam lubuk hati yang paling dalam. Hanya dia dan Allah yang tahu apa tujuan daripada ibadahnya itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan riya itu tentunya akan mendatangkan banyak bahaya bagi si pelakunya, yang pada khutbah kali ini kami sampaikan dua di antara bahaya riya. Yang pertama adalah bahwa riya itu akan membuat amal seseorang menjadi sia-sia karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, artinya barang siapa yang mengharapkan pahala dan balasan yang baik dari Tuhannya, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaknya dia melakukan amal soleh, yaitu amalan yang ada syariatnya dan ada contohnya dari Rasulullah SAW. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun juga dalam beribadah kepada Tuhannya, artinya betul-betul mengikhlaskan ibadahnya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah dua syarat untuk diterimanya amal ibadah. Yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua adalah benar. Sehingga Al-Fudail bin Iyad ketika menjelaskan ayat kedua daripada surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, yang menjadikan mati dan hidup untuk mengujimu, siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya? Kata beliau, amal yang baik yang akan diterima oleh Allah ketika amal itu memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua adalah shawab. Shawab artinya benar.
benar ketika amalan itu ada syariatnya dan ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil yang kedua adalah sebuah hadis Nabi yang sumbernya dari Mahmud bin Labid Al-Ansari, di mana di dalamnya disebutkan Nabi mengatakan asyirkul asghar, bahwa riya itu adalah syirik yang kecil. Dan disebutkan di dalamnya bahwa ketika nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada manusia atas amal perbuatannya, maka Allah akan berkata kepada orang-orang yang riya dalam amal ibadahnya, dikatakan kepada mereka, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Silahkan kalian pergi menemui orang-orang yang dulu kalian riya karena mereka ketika kalian ada di dunia, maka lihatlah apakah kalian bisa mendapatkan balasan dari mereka. Yang pasti tidak bisa, karena yang bisa memberikan balasan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau amalnya baik, akan dibalas kebaikan oleh Allah dengan pahala dan puncaknya adalah surga. Kalau amalnya jelek, akan dibalas dengan keburukan pula oleh Allah, yaitu dosa, dan puncaknya adalah neraka, wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahaya riya yang kedua adalah akan mendapatkan siksaan di akhirat nanti. Di antara dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 18. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madkhura. Ya, artinya barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, artinya dia beramal karena dunia, termasuk karena riya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan segerakan baginya di dunia ini apa yang kami inginkan terhadap orang yang kami kehendaki, kemudian kami sediakan baginya neraka jahanam, dan dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan dalil yang kedua adalah sebuah hadis yang di dalamnya disebutkan tentang 3 manusia yang pertama-tama akan dilempar oleh Allah ke dalam api neraka. Pertama-tama dihadirkan di hadapan Allah rajulun ustushhida, seseorang yang mati syahid dalam peperangan. Kepada orang itu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Kemudian orang itu pun mengakuinya. Kemudian Allah bertanya kepadanya, apa yang telah kamu amalkan di dunia? Dia mengatakan, aku berperang di jalanmu sampai aku meninggal atau mati syahid. Kemudian Allah membantahnya dengan mengatakan, kadzabta, kamu berdusta. Sesungguhnya kamu berperang bukan karena aku. Kamu berperang agar kamu dikatakan sebagai seorang pemberani, dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Maka Allah perintahkan kepada malaikatnya agar menyeret orang itu pada wajahnya, lalu dia dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian dihadirkan orang yang kedua,
ta'allamal ilma fa'allamahu wa qara'al Qur'an. Orang yang mempelajari ilmu kemudian mengajarkannya dan membaca Al-Quran. Kemudian Allah menjelaskan kepadanya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, dan orang itu pun mengakuinya. Kemudian Allah bertanya kepadanya, apa yang telah kamu perbuat di dunia? Orang itu mengatakan, aku telah mencari ilmu dan aku telah mengajarkannya, dan aku juga membaca Quran karena Engkau ya Allah. Kembali dibantah oleh Allah, kadzabta, kamu berdusta. Sesungguhnya kamu mencari ilmu agar kamu dikatakan sebagai alim, orang yang berilmu, dan kamu baca Quran agar dikatakan sebagai qari, dan kamu telah mendapatkan sebutan itu. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikatnya agar menyeret orang itu pada wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian dihadirkan orang yang ketiga yang gemar berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kepada orang itu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, dan orang itu pun mengakuinya. Kemudian Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu perbuat di muka bumi? Orang itu mengatakan, tidak ada satu jalan pun yang engkau perintahkan agar aku berinfak di jalan itu, melainkan aku berinfak karena engkau ya Allah. Kembali Allah membantahnya dengan mengatakan, kadzabta, kamu berdusta. Sesungguhnya kamu bersedekah, berinfak agar kamu dikatakan sebagai seorang dermawan, dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikatnya agar menyeret orang itu pada wajahnya, lalu dilemparkan ke dalam api neraka, wal iyadu billah. Itulah dua ayat yang menunjukkan bahaya daripada riya, bahwa orang yang riya akan dibalas dengan siksaan yang pedih di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah kita mengetahui akan bahaya riya, lantas kiat-kiat apa yang bisa kita lakukan agar kita terhindar daripadanya? Ada banyak kiat yang bisa kita lakukan. Kita sampaikan 8 di antaranya. Yang pertama adalah dengan memiliki hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 64, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah bagimu Allah dan bagi orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Orang yang sudah merasa cukup dengan Allah, maka dia tidak butuh kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika dia beramal, maka niatnya satu, ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kiat yang kedua adalah terus menerus berjihad untuk melawan hawa nafsunya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad demi mencari keridhaan kami, maka sungguh kami akan memberikan hidayah kepada mereka, kepada jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengapa kita harus terus-menerus berjihad melawan hawa nafsu? Karena kata Allah, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu memerintahkan kepada hal-hal yang tidak baik, termasuk memerintahkan kepada kita agar kita ketika beramal bukan karena Allah, tapi karena riya, karena sum'ah atau yang lainnya.
Makanya Umar pernah mengatakan bahwa an-nafsu kalmatiyah, nafsu itu seperti hewan tunggangan. Maka terserah kepada kita, apakah kita yang akan menungganginya atau malah sebaliknya kitalah yang ditunggangi oleh nafsu kita. Kalau kita bisa menunggangi nafsu kita, kita akan selamat. Kita bisa arahkan nafsu kita untuk melakukan kebaikan. Tetapi sebaliknya, apabila kitalah yang ditunggangi oleh nafsu kita, maka kita akan diarahkan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Termasuk diantaranya ketika beramal niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kiat yang ketiga adalah berusaha keras untuk bisa menyembunyikan amal ibadahnya apabila dimungkinkan. Ada beberapa amal ibadah yang barangkali kita bisa menyembunyikannya, seperti bersedekah, membaca Al-Quran, atau melakukan sholat sunnah rawatib atau puasa sunnah. Itu mungkin bagi kita untuk bisa menyembunyikannya, agar yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi apabila kita tidak bisa menyembunyikannya, orang lain harus mengetahuinya atau melihatnya, maka pastikan bahwa semua yang kita lakukan itu niatnya karena Allah, bukan karena pamer, sum'ah atau yang lainnya. Adapun kiat yang keempat adalah merenungkan betapa buruknya riya ini. Karena kita tahu bahwa Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dia beribadah niatnya bukan karena Allah, karena riya, karena sum'ah atau yang lainnya, berarti dia telah melakukan satu keburukan. Adapun kiat yang kelima adalah dengan memperhatikan akibat dan balasannya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Yang jelas di dunia ini orang tidak suka kepada orang yang beramal karena riya. Orang akan suka kepada orang yang amalnya ikhlas tanpa pamrih karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di akhirat sudah tadi kita sebutkan, di antara balasannya yang pertama adalah amalnya menjadi sia-sia karena ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian diancam dengan adab yang pedih, yaitu neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan memperhatikan hal ini akan membuat kita takut, sehingga berusaha untuk senantiasa mengikhlaskan ibadah kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiat yang keenam adalah menjauhi tempat atau posisi yang bisa menyebabkan orang itu terkenal. Makanya para ulama salaf, mereka betul-betul berusaha untuk menjauhi tempat atau posisi yang menjadikan mereka terkenal, seperti menjadi seorang pemimpin. Karena dengan syuhrah, dengan kepopuleran itu ditakutkan seseorang akan menjadi riya, pamer dengan kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itulah, maka Ibrahim bin Adham pernah mengatakan, "Ma sadaqallah man arada an yashtahira." Orang yang ingin mendapatkan popularitas ataupun terkenal dikatakan ma sadaqallah, berarti dia adalah orang yang tidak jujur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kiat yang ketujuh adalah terus-menerus merasa bahwa dirinya senantiasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau menumbuhkan sikap muraqabatullah,
perasaan selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini Allah ingatkan dalam surah An-Nisa ayat 1, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu senantiasa melihat kamu dengan penglihatannya yang sangat tajam. Seberapa tajam penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dikatakan bahwa dengan mudahnya Allah akan melihat seekor semut hitam yang kecil yang berada di atas batu yang hitam legam pada malam yang sangat gelap gulita. Dengan mudah akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan mudahnya Allah akan mengetahui mana amalan yang ikhlas karena Allah dan juga mana amalan yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Raqibah, Maha mengawasi. Kemudian yang terakhir adalah dengan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan keikhlasan dalam beribadah kepadanya. Banyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita amalkan. Salah satu di antaranya adalah sebuah doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah sehabis salat subuh, yaitu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu pertama ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'a, dan rizki yang luas, kemudian wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu di antara syaratnya adalah ikhlas dalam beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah bahaya riya dan 8 kiat yang bisa kita lakukan untuk bisa mengatasinya. Akhirnya kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya, sehingga kita terbebas dari riya dan kita betul-betul mengikhlaskan semua amal ibadah kita karena Allah, sehingga amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala sunufin na'ma. Ahmadullah subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jazilil ata'. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, syahadatan adakhiruha li yawmil liqa'. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asfal asfiya wa ala alihi wa sahbihi al-kurama. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha al-malik ad-dayyan tadkhulu bi rahmatihi fasihal jinan. Thumma a'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa amarakum bidzalika irsyadan lana wa ta'lima. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin.
اللهم اجعل بلدتنا هذه وسائر بلاد المسلمين بلدة آمنة مطمئنة محمية رخية عز الإسلام والمسلمون فيها وعلت كلمتك فيها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة